tematik di Kota Malang hampir semuanya tutup. Beberapa buka kan karena memang sudah diperbolehkan. Ya. Tutup karena memang tidak ada pengunjung. Sekalipun kemudian boleh buka dengan pembatasan-pembatasan misalnya 25% pengunjung gitu ya. Ya kami sudah melampaui dari melampaui dari aturan-aturan tersebut. Aturan misalnya hanya 25% yang diterima loh. Kita ditutup saja sudah berkurang lebih dari 75% kan gitu. Itulah yang sebenarnya terjadi. Nah, kampung-kampung ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya yang semula 3M menjadi 5M. Kami jalankan dan kemudian teman-teman kampung tematik ini sudah mendapatkan pelatihan CHSE ya, agar kemudian kalau kampung-kampung ini dibuka lagi itu bisa jalan, bisa berkembang ya, bisa beradaptasi terhadap peraturan yang baru tentang kampung-kampung wisata itu menggunakan CHSE. Tetapi persoalannya adalah bahwa karena kampung tematik ini rata-rata adalah murni swadaya masyarakat gitu kan. Beberapa yang memang disupport oleh pihak perusahaan, CSR, perguruan tinggi dan lain sebagainya itu masih berkembang, maka kampung ya kegiatannya masih ala kadarnya. Kegiatan warga masyarakatnya ada saja. Ada. Tapi memang praktis tidak banyak mendapatkan kunjungan. Kami mendapatkan laporan dari semuanya kampung, evaluasi di awal Januari kemarin itu bisa dibilang penurunan kunjungan selama tahun itu sekitar 85%. Penurunan kunjungan. Nah, sekarang sudah dibuka Januari tiba-tiba ada PKMM. Otomatis kampung-kampung tidak lagi berani membuka kembali sampai kemudian nunggu tanggal 28 Maret besok. Itu PKMM. Sekalipun kemudian aturannya itu. Nah, PPKM. Setelah itu, saudara, jadi yang dilakukan di masing-masing kampung itu dia melakukan pembenahan infrastruktur, ya. Yang rusak ya kemudian ditandani dengan swadaya. Terus kemudian yang dia berkegiatan kampungnya kayu tangan, dia masih berkegiatan memproduksi jamu, terus kemudian ada memproduksi media sosial dan lain sebagainya, itu dilakukan. Kampung-kampung itu sedang melakukan seperti itu. Nah, problemnya adalah bahwa kampung belum bisa berkegiatan ya kan karena memang aturan itu. Terus kemudian kemarin kita sudah melonsing event itu nanti sebagai salah satu cara atau upaya mendongkrak kampung ini bisa berkembang kembali. Kampung tematik mempunyai 40 event. Dari 50 event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, kampung tematik menyumbang 40 event. Itu saya kira luar biasa. Ya, yang tersebar di 21 kampung gitu kan. Ada yang 5 event, ada yang 2 event, yang 1 event ada. Masing-masing berbeda. Nah, mudah-mudahan itu cara membangkitkan kampung-kampung agar kampung tetap berkegiatan. Nah, cara membangkitkan kampung lagi adalah bahwa kami sedang meminta Dinas Pariwisata. Nah, untuk event kami meminta bantuan Dinas Pariwisata untuk mensupport anggaran event tersebut. Tidak banyak, mungkin hanya berkisar antara 4 juta 5 juta per satu event. Tidak apa-apa. Itu kegiatannya untuk mensupport dinas event. Sudah. Ya nanti kalau kemudian event diselenggarakan itu akan disupport. Event itu akan dimulai di Kampung Budaya Pulau Ijen ini bulan tanggal 4 April. Dimulai dibuka untuk event kampung tematik semuanya dibuka. Kebetulan kok kami mengawali gitu. Ini faktor kebetulan. Nah, terus kemudian akan disupport sekitar tidak banyak tetapi hanya sekedar pengganti kostum dan pengganti makanan, sedikit makanan untuk kegiatan event. Lainnya adalah diberi kebebasan untuk kampung untuk membuat untuk penganggaran sendiri. Asal catatannya event bisa diselenggarakan secara terbuka asal kemudian di situ tandanya hijau. Tanda benderanya hijau. Gitu ya. Kalau oranye harus paruh-paruh, separuh virtual dan lain sebagainya. Separuh virtual selain itu. Tanda-tanda itu yang akan kita pakai. Terus berikutnya kemudian kami sedang mengajukan ke Dinas Pariwisata ada 10 kampung tematik. Kami itu yang layak menjadi
apa itu namanya, bukan profil, apa namanya, rintisan co-working space. Ya, rintisan co-working space untuk pengembangan ekonomi kreatif. Jadi gini, kalau co-working space itu ada di setiap kecamatan, ada satu, ya silahkan itu ditaruh di mana. Tetapi kampung tematik ini siap menjadi co-working space. Setidak-tidaknya kami punya sekitar antara 5 sampai 10 subsektor ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan. Desain desain produk, ya, desain produk, terus kemudian ada juga desain produk, arsitektur, desain komunikasi visual, fotografi, videografi, terus ada juga kuliner, kriya, fashion, terus seni pertunjukan, ya. Itu ada semuanya di kampung tematik kita. Mungkin ada yang 7, ada yang sampai 10 begitu. Nah, itu saya minta untuk digabungkan kegiatan antara kepariwisataan dan ekonomi kreatif agar sekaligus membangkitkan ekonomi kreatif, membangkitkan pariwisata di kampung-kampung tematik tersebut. Berapa banyak kampung tematik yang sudah siap untuk co-working space tadi? Mana aja? Sebenarnya 7 ya, tapi kemudian kami mengidentifikasi potensi itu adalah 10. Pertama, Kampung Budaya Kolpolowijen. Yang kedua, Kampung Kayu Tangan Heritage Dinoyo, Kampung Keramik Dinoyo, Kampung Tempe Sanan, Kampung 3D warna-warni biru Arema, tambahan lagi GWS, tambahan lagi itu GWS itu Glintung Water Street, tambahan lagi itu Kuburan Londo sama Kampung Terapi Hijau. Jadi 3-nya ini masih kita rayu untuk kemudian siapkan gitu loh. Dan ini sedang kita ajukan ke sama-sama Dinas Pariwisata yang bidangi Ekraf untuk kemudian membangkitkan. Jadi wisata tidak hanya sekedar bicara soal kunjungan, tetapi wisata juga bicara soal pengembangan ekonomi kreatif di dalamnya. Mas, ini pandemi kan sudah 1 tahun lebih. Dan ngomongin tentang kampung tematik ini kan sudah menjadi acuan mereka untuk mendapatkan pemasukan. Selama pandemi gimana, Mas? Selama pandemi kita tidak mendapatkan masukan sama sekali, bahkan pengeluaran besar. Bantuan dari pemerintah? Bantuan dari pemerintah bentuknya infrastruktur belum. Itu yang memang agak kami herankan ya. Sampai saat ini kampung-kampung tematik tidak pernah mendapatkan bantuan infrastruktur apapun, baik perawatan atau apapun. Hanya bantuan event di bulan Oktober kemarin, penyelenggaraan 15 event secara serentak sebagai penanda dibukanya kampung tematik. Sebagai untuk memperkuat ketahanan ekonomi pelaku pariwisata, pariwisata gimana? Para pelaku wisata banting setir sendiri-sendiri, Mas. Tidak ada bantuan juga? Jadi tidak ada bantuan juga. Jadi bantuan yang diberikan oleh dinas hanya dalam bentuk sembako. Yang kedua, sembako itu paling sekali ya. Yang kedua, tapi itu lewat kementerian, tapi lewat ke dinas. Yang kedua, bantuannya paling banter dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan diikutkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan CHSE, BIMTEK, workshop yang berkaitan tentang peningkatan kepariwisataan. Itu saja. Kalau peningkatan kapasitas saya kira pemerintah kota sangat berlebihan ya, lebih. Tetapi berkaitan tentang problem infrastruktur, ketahanan pangan, bantuan modal dan lain sebagainya belum. Oleh karena itu pentingnya bicara kampung tematik itu lintas stakeholder, bukan pariwisata saja. Dinas atau OPD yang lain yang punya kewenangan itu bisa terlibat mengembangkan, membantu kampung-kampung tematik tersebut.